Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Materi kita hari ini adalah insya Allah adalah tua-tua keladi. Makin tua makin jadinya jadi solihah atau jadi napa? Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu bawa Al-Quran kan? Bawa ya. Baik, silahkan dibuka surah Al-Mu'min ayat 67. Ibu-ibu kita baca bareng-bareng nggih. Yang belum silakan halaman 475. Ampun. Yuk kita baca bareng-bareng ta'awud rumiyin ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablughuu ajalan musamman wala'allakum ta'qilun. Surah Ghafir ayat 67 ini Allah menerangkan tentang perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup kita di dunia. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min turab. Allah yang telah menciptakan kita semuanya ibu-ibu dari apa? Turab, dari tanah. Summa min nutfah. Kemudian Allah ciptakan dari setetes air mani. Summa min 'alaqah. Kemudian Allah ciptakan kita setelah dari setetes air mani dari segumpal darah. Summa yukhrijukum tifla. Kemudian Allah keluarkan kita dalam keadaan kita menjadi seorang anak atau bayi. Kalau tifl itu bisa anak ya, atau kalau tifl itu juga bisa maknanya adalah bayi. Summa litablughu ashuddakum. Subhanallah. Kemudian biasanya habis fase anak-anak itu fase apa, Bu? Fase dewasa atau fase baligh ya. Dan di sini summa litakunu syuyukha. Kemudian setelah itu kita akan menjumpai fase lansia. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah wafatkan sebelum menjumpai masa tua. Walitablughu ashuddakum walitablughu ajalam musamma wala'allakum ta'qilun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. Masya Allah. Coba kita lihat ya Bu, perjalanan episode kehidupan manusia. Setelah menjadi bayi, biasanya apa Bu? Tufulah. Tufulah itu anak-anak. Kalau bahasa kitanya balita. Ya, batita dulu ya Bu. Batita, kemudian baru balita. Setelah balita masa ada namanya tamyiz. Tamyiz itu usia 7 sampai 10 tahun. Baru setelah tamyiz nanti ada masa pra-akil baligh, sebelum baligh. Dan ini nih Bu, masa-masa anak-anak harus benar-benar kita dampingi betul sebelum mengenal masa baligh. Karena kalau mereka sudah mencapai masa baligh, kita tidak menemani, tidak mendampingi, nanti mereka bingung. Karena sekarang itu masa baligh itu lebih cepat daripada zaman kita dulu. Coba ingat enggak Bu, kita dulu pertama kali mendapatkan haid di usia pinten nggih?
Subhanallah, 17 Ibu. 17 itu SMA ya? Allahu Akbar. Ada yang SMP, ada SD. Masya Allah, zaman kita sudah ada SD. Masya Allah, Masya Allah. Zaman sekarang rata-rata anak-anak itu SD sudah dapat. Subhanallah. Maka ibu-ibu, kalau kita tahu anak-anak di zaman sekarang baliknya lebih cepat, apa yang harus kita lakukan? Masa-masa sebelum balik itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ibu-ibu terutama mengajarkan yang pada punya anak putri, kita yang mengajarkan, kita yang mengenalkan, Duk, nanti kamu itu ada yang namanya menstruasi. Jangan ditakut-takuti nanti keluar darah gitu ya. Mereka akan takut duluan. Bagi laki-laki kalau bisa ayahnya yang menerangkan. Nanti ada yang namanya mimpi basah. Jangan ditukar. Yang anak putri yang menerangkan ayahnya, yang anak putra yang menerangkan kita ibunya. Nanti bingung malah. Ya. Jadi ini terutama masa-masa pra-akil balik benar-benar harus kita dampingi. Sampai anak-anak kita balik, ibu-ibu, baru kemudian mereka mengabarkan, Bun, alhamdulillah ternyata adik balik. Kita rangkul dia, alhamdulillah nak, kamu sekarang sudah menjadi seorang yang mukallaf, menjadi orang yang dibebani syariat. Jaga salatmu, jaga puasamu, jaga tindak tandukmu, karena semuanya tercatat di buku amalan. Ya, jadi subhanallah Bu, prosesnya anak-anak itu balik seharusnya kita menemani, mendampingi sampai mereka menuju seorang yang dewasa. Dan sebelum mencapai dewasa itu ada masa muda. Masa muda itu dalam Islam di bawah 30 tahun itu masa muda. Kalau ada ibu-ibu di sini, saya usianya 29 tahun, 11 bulan, 11 hari. Ya masih muda, dikit lagi sudah dewasa ya. Kalau sudah 31 tahun, 32 tahun itu sudah masuk dewasa. Sampai berapa usia dewasa? Ada yang mengatakan sampai usia 50 tahun, ada yang mengatakan sampai 45 tahun. Baru setelah itu masuk di usia-usia syekhoh atau syekh atau usia-usia lansia. Subhanallah. Saya mau tanya ibu-ibu di sini masuknya usia apa ya, Bu? Muda? Oh, lansia. Masya Allah. Baik, biasanya kalau lansia ciri-cirinya nopo nggih? Keriput. Oh, biasanya B-nya itu penyakit B-nya keluar kalau lansia. Dicek masing-masing. Ya, pertama blaur. Ya kan? Yang biasanya nggak pakai kacamata, pakai kacamata. Niki nopo nggih hurufe gitu kan? Berarti kalau sudah gitu sudah lansia. Ya. B yang kedua, mohon maaf sekali, pendengarannya kurang, budek. Jadi kalau sudah lansia itu kita nopo nggih tadi nggih mboten kepireng gitu ya, nggak kedengeran. Itu memang sudah wayahnya lansia. Yang ketiga apa lagi, Bu? Beser, betul. Masya Allah pintar. Beser, dikit-dikit pengen ke kamar mandi. Kalau sudah begitu berarti itu tanda-tanda lansia. Napa meleh bennya? Wah, ini kayak teka-teki ya. Bingungan, subhanallah. Betul bingungan. Allahu Akbar. Saya kemarin ibu-ibu, Masya Allah tabarakar rahman, ketika melihat ada jamaah umrah itu nenek-nenek, ya, Mbah, kalau nggak ditonton sudah kita lepas sedikit aja, mau masuk hotelnya orang. Mbah, meriki Mbah niku bukan hotel kita, Mbah. Hotel kita masih maju dikit gitu ya. Jadi betul. Yang namanya orang tua itu bingungan. Apalagi ibu-ibu subhanallah kalau umrah dampingi kalau sudah lansia. Mereka bingung, kayaknya kok pintunya sama semua gitu ya. Allahu Akbar. Apalagi bingungan, blawur, beser. Napa nih kebuyutan? Subhanallah. Asmanipun apa, Bu? Buyutan. Oh, tremor. Allahu Akbar. Berarti kalau sudah ada buyutan gitu ya, berarti tanda-tanda lansia. Allahu Akbar. Ada lagi nggak? Apalagi, Bu? B-nya beruban. Allahu Akbar. Bu Eni, Masya Allah jamaahnya cerdas. Betul, beruban. Uban ini, Bu, tandanya berarti itu sudah mau bau tanah. Ya, kalau orang sudah beruban semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena uban itu tanda bahwa kita sudah tidak lagi muda. Apalagi tandanya orang tua kemana-mana bawa balsem. B juga kan parfumnya balsem. Subhanallah. Tahu balsem ya, Bu ya? Kan orang tua begitu. Kalau anak muda kan parfumnya semprot. Kalau orang sepuh parfumnya kemana-mana balsem. Karena suka pusing. Ya subhanallah. Ada lagi, Bu?
boyokan. Biasanya orang sepuh ini kalau datang ke pengajian nyarinya dinding. Jujur kan Bu? Berarti yang sudah di dinding itu tandanya lansia. Masya Allah. Ibu sampun lansia nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Wah, ini sudah mengaku saya lansia katanya ya. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting kalau sudah lansia apa yang mesti dilakukan ibu-ibu? Yang pertama perbanyak berdoa. Ya, Masya Allah. Apa doanya? Ada yang hafal? Doanya begini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yo ibu-ibu, itu surat apa coba? Ada yang ingat? Al-Ahqaf ayat 15. Dibuka. Boleh. Al-Ahqaf ayat 15. Halamannya halaman 54. Pon, yuk kita ngaji lagi. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, ini doanya Bu. Doanya dari Rabbi auzi'ni. Ya, ada nggih? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Mugi-mugi nanti kalaupun tidak dihafal boleh ditulis kembali, dibaca berulang-ulang, insya Allah nanti hafal sendiri. Ya, kadang kan orang sepuh kalau langsung dihafal juga berat ya. Tidak apa-apa, dibaca berulang-ulang. Baik, di sini ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semuanya, berpesan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Kalau seseorang itu sudah mencapai usia 40 itu berapa Bu? 40 tahun. Maka apa yang mesti diperbanyak ucapannya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita diperintahkan satu, untuk memperbanyak bersyukur. Subhanallah. Jadi Bu, yang namanya bersyukur itu adalah ibadah. Kalau kita melihat dunia, kata Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru min ni'matillah. Subhanallah. Kita, kata Rasulullah SAW, kalau melihat dunia Bu, maka kita lihat, mohon maaf sekali, bukan ini meremehkan, bukan menghina, tapi lihat keadaan orang yang lebih bawah dari kita. Dan ini akan menjadikan kita
kita lebih bersyukur. Contoh misalnya, kita punya motor, lihat ada orang lain belum punya motor tapi punyanya sepeda ontel. Kita akan mengatakan alhamdulillah Allah paringi motor. Kita punyanya sepeda ontel, jangan melihat ke yang punya motor, apalagi lihat Bu Eni yang punya mobil. Lihat, alhamdulillah ya Allah Gusti saya masih diparingi sepeda ontel. Yang lain kalau mau ke kebun, mau ke sawah jalan kaki. Yang nggak punya apa-apa, punyanya kaki tok misalnya, nggak punya sepeda ontel. Alhamdulillah ya Allah saya masih diparingi kaki. Ada orang-orang di sana kakinya kaki palsu. Ya subhanallah. Ini akan menambah rasa syukur kita. Dan kalau sudah bertambah rasa syukur Bu, maka imun-imun tubuh, ya imun-imun di dalam tubuh kita yang baik-baik itu akan tumbuh. Dan akhirnya sehat. Ya, biasanya kalau orang zaman dulu simbah-mbah kita itu apa resepnya kok sehat terus, kira-kira apa resepnya? Bersyukur, semeleh. Ada begini-begini kata simbahnya bilang apa? Ya wis rapopo. Subhanallah. Itu ya wis rapopo ki sakjane bersyukur. Subhanallah. Maka yuk saya ajak diri saya terlebih dahulu, ini PR, dan saya ajak ibu-ibu semuanya, mari kita menjadi orang-orang yang ya wis rapopo. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, setelah kita banyak-banyak bersyukur nih kepada Allah ibu-ibu, apa yang kedua? Orang yang sudah usia tua itu apa yang harus dilakukan? Wa an a'mala salihah. Perbanyak lagi amal ibadahnya. Ya, dan amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh yang paling gampang untuk diraih pahalanya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Ibu baca saja Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dicatat berapa kebaikan, Bu? 190 kebaikan. Karena di Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Dikali 10, 190. Bu Kuntoyo sambil menunggu pembeli pelanggan, Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hafal nggih, Bu nggih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau di ping itu dapat pahala 1000 kebaikan. Subhanallah. Jadi sambil kita membaca Al-Quran, apa yang kita hafal kita baca. Kalau bisa bacanya hanya surah Al-Fatihah, tidak apa-apa, baca aja surah Al-Fatihah. Ya, baca, insya Allah kita dapat keberkahan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Dan kalaupun misalnya kita nggak baca Al-Quran, baca ini Bu, wirid ini. Ini saya sering wanti-wanti ibu-ibu yang sudah sepuh baca seperti ini. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Insya Allah sakit nggih. Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi kita Muhammad? 2 kalimat ini Bu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu ringan diucapkan di lisan. Coba bandingkan, mending ibu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mending yang pertama apa yang kedua? Yang pertama nggih. Yang kedua kalimat ini Bu, nanti berat di timbangan kebaikan di akhirat. Subhanallah. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, habibatani ilar rahman, taqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini amal sholih yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Mungkin ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu amalan unggulannya saum puasa belum tentu kuat. Ya. Ibu-ibu amalan misalnya amalan unggulannya sholat malam, alhamdulillah kalau bisa. Kalau tidak bisa minimal baca nopo Bu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik. Kemudian di sini wa aslih li fi dzurriyyati. Subhanallah. Apa itu wa aslih li fi dzurriyyati? Kita minta kepada Allah, Allah jaga anak keturunan kita. Subhanallah. Dan Bu, kalau kita pengen anak-anak kita dijaga oleh Allah, syaratnya kita harus benar-benar dekat dengan Allah. Karena kesolihan orang tua itu berdampak pada diri anak-anak. Kalau orang tuanya soliha, anaknya akan Allah solihakan. Anaknya akan Allah jaga. Kalau orang tuanya naudzubillah senengnya joget-joget, senengnya geol-geol, senengnya napa Bu? Ngobrol-ngobrol. Ya, apa lagi biasanya?
Atau misalnya dia sukanya scroll gitu kan, ya termasuk shopping lah, scroll gitu ya. Maka anaknya mesti niru itu. Ya, karena melihat orang tuanya senantiasa melihat HP dan itu subhanallah, apalagi sampai mohon maaf ya ibu-ibu, ada orang lansia sukanya drama Korea misal, maka anaknya akan menonton bareng dan itu menjadi dosa jariyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ibu mohon maaf ya, amal solih itu akan berdampak untuk anak-anak kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu sekarang ngajarin Al-Quran, saya pernah menemukan sebuah keluarga di kampung kami di Jawa Barat, itu ada 3 keturunan dijaga oleh Allah. Simbahnya pengajar Al-Quran di rumahnya, anaknya pengajar Al-Quran, cucunya pengajar Al-Quran. Subhanallah. Sebaliknya di kampung saya pun ada bu, tempat simbah di Jawa Barat, itu naudzubillah summa naudzubillah, ada orang bu, dan ini memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, satu keluarga itu berzina. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, kakeknya dulu pernah berzina, anaknya berzina, cucunya berzina. Ya betul, karena orang kalau berzina tidak cepat-cepat taubat, itu Allah akan jadikan anak keturunannya berzina. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita tinggalkan dari anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolihan untuk anak keturunan kita. Anak-anak yang solih akan mendoakan kita semuanya ketika kita sudah terbujur kaku di kubur. Ya, mereka akan berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itulah hadiah yang terindah untuk kedua orang tua, doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Terakhir ini Bu, sebelum saya menutup, apa yang mesti kita lakukan ketika kita sudah sepuh? Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum Engkau berikan kesempatan saya untuk bertaubat. Ya subhanallah. Karena taubat itu kalau sudah ada nyawa, sudah dekat di kerongkongan kita, sudah tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bekal untuk kita para lansia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.